Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Risneti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 yang akan melaksanakan aksi PPL kedua. Saksikanlah video saya berikut ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ananda Ibu semua, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta Ananda Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada Ketua Arka tolong disiapkan. Siap, Brat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu, hiasilah diriku dengan kasih sayang, muliakanlah diriku dengan takwa, dan perindahlah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ananda Ibu hadir semuanya? Hadir, Bu. Ya, Ananda dengar absen dulu ya, dicek kehadirannya. Aulia, izin ya? Ya, sakit, Bu. Aulia Afrika, Akzia, Arka, Aura, Belia Adha, Intan Oem, Fajar Al-Fatah, Rama, Rabzi, Yuni, Zahara. Dah, berarti Ananda Ibu ada yang sakit 2 orang, ya. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada Ananda Ibu, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu ya. Nah, untuk apa ya ice breaking kita itu, kalau Marinanya gini ya, kalau yang Marinus gini. Nah, dan gini ya. Dan 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Ya, are you ready? Ready. Ya, sekarang Ibu uji nyali Ananda. Apakah Ananda fokus? Apakah tidak? Dan oke, uji nyali Ananda. Apakah Ananda fokus? Apakah tidak? Dan kita ulang ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Dah, sekarang Marinus. Dah, Marinus menari di atas menara. Menara Marinus di atas menari. Ya, ternyata ada yang tak fokus. Ya, sekarang ya Ibu minta Ananda untuk mengikuti pembelajaran Ananda fokus ya. Dan silakan Ananda Ibu duduk kembali. Dan minggu lalu kita sudah membahas tentang ekosistem. Nah,
di dalam ekosistem segala sesuatunya itu harus berjalan dengan dinamik supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Kalau ekosistem satu saja dia terganggu, otomatis ekosistem lain juga ikut terganggu. Ya, contohnya saja yaitu pada rantai makanan. Terganggu atau terputusnya salah satu rantai makanan, otomatis rantai makanan pada ekosistem itu ikut terganggu. Iya. Begitu juga dengan materi kita pada hari ini tentang perubahan lingkungan. Ya, di dalam perubahan lingkungan, salah satu saja ekosistem di lingkungan itu terganggu, otomatis lingkungan tersebut juga akan terganggu. Oleh karena itu, kepada anak-anak ibu semua, ibu ingatkan kembali untuk mengingat materi tentang ekosistem. Dan sekarang sebelum apa ya? Bagaimana kalau kita lihat perubahan lingkungan kita 5 tahun ke belakang? Gimana? Ada perubahan dengan sekarang nggak? Ada. Ya, yaitu semakin bagaimana pencemaran lingkungan kita? Oh iya, semakin parah karena udah majunya teknologi. Yang pertama yaitu anak-anak kita peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan melalui gambar. Apa dampaknya bagi pantai yang nampak bagi anak-anak? Siapa yang bisa? Bagaimana dampak sampah tersebut baik pada laut maupun pada pantai tersebut? Iya, silakan. Siapa yang bisa? Hanya berada di pantai saja, melainkan juga untuk masyarakat yang berada di lingkungan tersebut juga akan mendapat dampak buruk dari sampah. Iya, bagus. Dan otomatis intinya ya, kalau sampah tersebut mengandung zat kimia, otomatis ekosistem yang ada di pantai maupun di dalam laut tersebut akan terganggu atau nanti punahnya ekosistem yang ada di laut tersebut. Mendengar? Tidak? Iya, pernah. Tapi lupa apa ceritanya. Iya, Ibu juga pernah membaca sebuah artikel bahwasannya penyakit di sana merupakan penyakit keracunan, yaitu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar pada materi ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan seperti yang ada di gambar? Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab lingkungan kita menjadi tercemar dan juga berubah akan kita pelajari di video kali ini. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat di dalam suatu aliran energi dan juga siklus materi. Nah, kenapa lingkungan itu dapat berubah? Hal tersebut karena keseimbangan lingkungan itu terganggu akibat terjadinya perubahan berupa penguraian fungsi atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, seharusnya lingkungan yang seimbang itu memiliki daya lenting dan juga daya dukung yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Untuk daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi secara alami ataupun karena faktor dari manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia pastinya memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik itu kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Nah, pasti selain itu, untuk perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, ataupun kebakaran hutan. Itu dari video yang Ibu tampilkan, yaitu berbagai macam bentuk
pencemaran lingkungan. Kita akan Ibu tampilkan ya PowerPoint. Dari bisa Ananda amati nanti gambar yang ada pada. Ada yang bisa? Ya, silakan angkat. Ya, jangan ya, bagus. Kenapa lingkungan berubah? Mungkin lingkungan berubah terjadi karena masuknya zat-zat yang di luar dapat merusak lingkungan, dan bagaimana kita cara menjaganya, yaitu dengan mengolah limbah atau tidak membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan tersebut tidak rusak atau tercemar oleh zat-zat kimia. Iya, bagus sekali. Yaitu mengapa lingkungan kita berubah? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena kegiatan kita semua. Ya, karena ini merupakan di sini adalah bentuk pencemaran pada lingkungan. Ini pada gambar. Apa saja jenisnya? Ya, siapa yang bisa? Coba. Iya, iya bagus. Yang pertama adalah pencemaran udara. Iya, dua. Bagus. Pencemaran air. Iya. Lanjut. Iya, pencemaran suara. Lanjut yang keempat. Nah, berarti ada 4 dari gambar tersebut yang bisa kita ambil, adanya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara, juga pencemaran tanah. Dan siapa bisa? Silakan. Gambar nomor 2-nya silakan. Kita. Ya. Pada gambar nomor 2 tersebut lingkungannya berarti negara iya bagus. Nah, sekarang diminta Anda duduk ke kelompok masing-masing. Ada yang di sana. Anda lihat dalam kerjaan nanti apa yang harus Anda lakukan. Dan ini Anda akan kita pakai setiap kelompok. Ibu minta Anda dapat menganalisis gambar yang ada di depan. Dan sampai nanti solusinya di mana. Dan untuk kelompok 5, Anda merumuskan ekosistem hutan. Untuk ekosistem pantai itu dirumuskan oleh kelompok reforestasi. Iya, silakan. Iya, kelompok reboisasi. Perkenalkan, kami Profesor dari kelompok reboisasi ingin bertanya pada kelompok 1. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran ekosistem sungai, yaitu dengan pengelolaan limbah. Pertanyaan adalah apakah dengan limbah dari dikelola oleh industri boleh dibawa ke sungai? Menurut saya, limbah industri yang sudah diolah tidak boleh dibawa lagi ke sungai karena dapat menyebabkan pencemaran air. Jadi yang hanya itu bagaimana kan? Ya, atau ada tambahan dari kelompok lain, silakan. Silakan, masih ada tambahannya. Ini tahu ada tambahan nanti ya. Nah, udah oke, bahwasannya limbah yang kita buat di dalam sungai itu dapat merusak aliran sungai dan juga ekosistem yang ada di lingkungan. Masih adakah pertanyaan? Tidak, cukup satu pertanyaan saja. Iya. Kalau cukup, ditutup apakah? Kelompok hutan. Kesimpulan dari diskusi kami pada kali ini yaitu terdapat pengembangan lingkungan pada sebuah pencemaran lingkungan dan masyarakat ini dengan adanya kerjasama antara segala pihak pemerintah dan masyarakat setempat. Sekian terima kasih. Kami mohon kami berdiri akan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan
perhatikan hasil diskusi kami tentang contoh perubahan lingkungan pada kerusakan alam. Yang pertama adalah pandangan kami tentang kerusakan hutan yang akan dibacakan oleh Aulia. Masalah lain yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar, pengundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini ada beberapa solusi yang akan bisa dilakukan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok kalian yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Iya, sama-sama kita dengar dari Ana bahwa kerusakan hutan karena adanya penebangan liar. Ya, ada nggak yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Asia dari program kelompok reboisasi. Tadi salah satu solusi yang kelompok limpah berikan adalah penegakan hukum. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini terutama di daerah terpencil, penegakan hukum dan teknologinya masih sangat kurang. Jadi bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami betul sekali, yaitu dengan cara lebih meningkatkan bagaimana aturan pemerintah lebih diperkuat lagi gitu. Dan adakah tambahan dari kelompok lain? Iya, silakan. Kelompok polutan yang mau bertanya. Ya, kepada kelompok limbah. Dari kelompok tadi bertanya kepada kelompok limbah. Pertanyaannya, apakah dampak dari kerusakan hutan? Ya, apakah dampak dari kerusakan hutan gitu? Baiklah, saya juga pertanyaan dari kelompok polutan. Iya. Dampak dari adanya kerusakan hutan tersebut adalah seperti berkurangnya ekosistem atau tidak stabilnya ekosistem, kekeringan, erosi, dan sebagainya. Gimana? Ya, gimana kelompok polutan? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok limbah. Iya. Oke, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi dari kelompok sekalian. Apabila ada kesalahan dari perkataan ataupun jawaban yang kami berikan tadi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini menjelaskan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan saya Rahma Putri sebagai moderator dari kelompok 4. Baiklah, kita mulai dari permasalahan yang mungkin terjadi pada ekosistem tanah yang dibacakan oleh pelajar. Ya, silakan ya kelompok lain untuk menyediakan pertanyaan atau jawab pertanyaan. Ya, untuk berdiri. Kelompok lain ya, Kondusif apa kan yang maksud dengan mewakili Indonesia. Ada jawaban lain dari kelompok moderasi? Silakan. Bagus. Ini adalah penyediaan penebangan pohon ini dari yang paling tua. Kemudian pohon-pohon yang akan disisahkan menjadi penambahan energi tersebut. Sehingga hutan tersebut akan
observasi pengamatan Ananda terhadap gambar yang Ibu tampilkan tadi, ini yang mendapat rewardnya nanti, yaitu kalau lihat ya, dari kelompok polutan dan kelompok reboisasi. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena dari hasil pengamatan pada lembar LKPD Ananda itu Ibu lihat di sana sudah bisa Ananda menyebutkan ketiga aspek dari perubahan lingkungan dan menjelaskan perubahan lingkungan tersebut, dan juga bisa Ananda mengamati gambar yang ada di depan dan juga bisa mengkaitkan dengan konsep-konsep biologinya, yaitu kelompok polutan dan kelompok reboisasi. Yang mana di sana nilainya di sana itu dikasih skornya ya, skornya udah 90 sebenarnya ya, tapi karena bobot itu bobotnya 4 bukuan, otomatis skornya 6. Gimana dapatnya 6 Bu? Ibu Lina? Iya, yaitu adalah skor dikali bobot dikali 100 dibagi 40. Skornya 40, bobotnya 6, dan 40 dikali 100. Dapat hasilnya 6. Itu pada observasi Ananda. Kalau pada LKPD Ibu lihat di sini, yaitu penilaiannya pada LKPD udah nampak bagi Ibu di sini. Ananda sudah mampu menjelaskan setiap kelompok ini, tapi yang paling apanya ya Ibu sampaikan tadi, kelompok polutan dan kelompok reboisasi. Dan pada LKPD udah nampak di sana bahwasanya Ananda sudah mampu menjelaskan tentang perubahan lingkungan dan juga menggunakan intonasi dan bahasa yang sangat bagus sekali. Dan nilainya juga nanti itu komponennya ada 3 di sana ya skornya. Kalau untuk diskusi bisa Ibu nilai di sini, diskusi Ananda itu sudah mencapai ke-2 indikatornya. Karena pada poin 1 pada indikatornya itu poin-poin yang ada di LKPD Ananda sudah mampu menjawab dan mengasihkan pertanyaan kepada kelompok lain. Dan hasil dari diskusi Ananda udah maksimal Ibu rasa. Kalau bisa dinilai ya, itu dapat nilainya udah 90. Nah, pada kelompok polutan dan kelompok reboisasi. Dan untuk kelompok yang belum mendapatkan skor yang tertinggi, ini bukan hampir merata, tapi menyanyi dikit. Kalau polutan dan reboisasinya 90, mungkin kelompok limbah dengan kelompok polusi populasi itu udah mendapat nilai 80. Yang Ibu minta nanti pada kelompok yang belum yang belum itu bisa nantinya Ananda bekerja sama lagi dengan kelompok lain, saling bertanya. Silakan. Iya silakan. Ya, mudah-mudahan untuk kelompok yang berikutnya juga bersemangat lagi ya nak, dengan nanti Ananda selesaikan tanya ke kelompok yang sudah mendapatkan bobot. Ini hadiah dikasihkan, ya. Dan ini untuk kelompok polutan. Untuk kembali. Dan ini bisa kita simpulkan ya. Sekarang kita tarik kesimpulan lagi nak. Dari pembelajaran kita pada hari ini tentang perubahan lingkungan. Ya, kepada Ananda Ibu, dari cara Ananda belajar tadi, Ibu mengucapkan terima kasih yang sangat berpartisipasi dan aktif dalam belajar, dan bisa nanti Ananda terapkan dalam lingkungan Ananda tentang perubahan lingkungan ini. Dan Ibu minta kepada Ananda salah satu ya, dari Ananda bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang harus kita simpulkan di sini yaitu adalah bagaimana perubahan lingkungan itu terjadi, apakah dampaknya pada perubahan lingkungan tersebut, dan apa solusinya dari lingkungan tersebut. Ya silakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Ya silakan Ayuni, berdiri nak. Jadi akan dibentukkan apa hasil diskusi kita pada hari ini. Menurut saya perubahan
sudah mulai berubah atau lebih parah dari sebelumnya. Dan juga kepada anak-anak ibu nanti pada LKPD pada lembaga kerja itu juga Ananda pelajari kembali ya, supaya nampak nanti apa permasalahannya dan apa solusinya yang terjadi pada iya silakan. Nah apa ya nak, kita mulai. Nah 1, 2, 3. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa anak-anak ibu minggu depan. Sampai jumpa. Ya, jaga kesehatan selalu supaya untuk minggu depan kita lebih bersemangat lagi. Iya.